Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi bersama saya. Nah, dalam perjumpaan kita pada saat ini, saya rindu mengupas tentang 7 tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah digenapi menurut Alkitab. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita lihat apa sih 7 tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali itu yang dimaksud oleh Alkitab. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat di Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-5. Nah, di situ dikatakan bahwa sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah Mesias," dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, jadi yang pertama, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, munculnya nabi palsu atau Mesias palsu, yang seperti yang dikatakan di dalam Matius 24 ayat yang ke-5 tadi. Di situ sangat jelas dikatakan bahwa sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah Mesias," dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, hal ini kalau kita lihat sudah terjadi di dunia ini, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, atau sudah digenapi firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 24 ayat ke-5 ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali orang-orang yang ada di muka bumi ini, pernah kita dengar bahwa ada orang-orang yang mengakui dirinya Mesias, ada orang-orang yang mengakui bahwa dirinya Yesus. Ada orang-orang yang ada di dunia ini yang mengakui bahwa dirinya Tuhan. Itu yang pertama, munculnya nabi palsu atau Mesias palsu. Itu sudah digenapi seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus masih ada di bumi ini, yang terdapat dalam Matius 24 ayat yang ke-5. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang kedua, terjadinya peperangan. Nah, terjadinya peperangan ini juga sudah terjadi, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, sudah digenapi. Mari kita lihat di Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-6a dan 7a, saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Di situ dikatakan bahwa kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Nah, di ayat 7 bagian A-nya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan akan melawan kerajaan. Nah, saudaraku yang kekasih, seperti yang kita ketahui, pernah terjadi perang dunia pertama. Dan seperti kita yang ketahui juga bahwa pernah terjadi perang dunia kedua. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang ini, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yaitu tentang invasi Rusia terhadap Ukraina. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hal ini harus terjadi bahwa harus menggenapi firman Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih oleh Tuhan, itulah yang kedua, tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah digenapi oleh Tuhan. Nah, di bagian ketiga, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, terjadinya kelaparan. Nah, saudaraku, kita lihat di Injil Matius 24 ayat 7 bagian B-nya. Di situ dikatakan bahwa akan ada kelaparan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat dari menurut catatan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, di tahun 2020, sejak terjadinya corona yang melanda dunia, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, itu mengakibatkan terjadinya meningkatnya kelaparan, angka kelaparan yang terjadi di muka bumi ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, jadi artinya di dalam Matius 24 ayat 7 bagian B ini juga sudah digenapi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, saudaraku, di bagian yang keempatnya, dari 7 tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya yang sudah digenapi atau yang sudah terjadi adalah di bagian keempatnya terjadinya gempa bumi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan.
Nah, mari kita lihat di Injil Matius pasal yang ke-24 bagian B juga, di situ dikatakan, dan gempa bumi di berbagai tempat. Nah, saudaraku yang kekasih oleh Tuhan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di dunia ini sudah sering sekali mengalami gempa bumi. Seperti sudah tidak asing lagi di bangsa kita sendiri di Indonesia, sudah sering terjadi gempa bumi. Gempa yang terdahsyat yang pernah terjadi adalah gempa bumi yang terjadi di Nanggro, Aceh, Darussalam, yang terjadi di bulan Desember. Tepatnya tanggal 26 Desember tahun 2004 yang lalu. Nah, selain itu juga pernah terjadi gempa bumi terjadi di Yogyakarta, dan juga pernah terjadi gempa bumi yang ada di Padang. Di bagian keempatnya, dari 7 tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang sudah digenapi menurut Alkitab, yaitu terjadinya gempa bumi. Artinya Matius 24 ayat yang ke-7 bagian B juga sudah digenapi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, yang selanjutnya, yang kelima, dari 7 tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah digenapi menurut Alkitab adalah penyakit sampar, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-11. Di situ dikatakan bahwa dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, yang di berbagai tempat akan ada penyakit sampar. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di Injil Lukas pasal 21 ayat 11 di situ dikatakan jelas bahwa akan ada penyakit sampar. Nah, seperti kita ketahui, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bahwa di awal tahun 2020 yang lalu terjadi penyakit corona yang melanda dunia. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa penyakit corona ini terjadi adalah penggenapan akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-11 ini. Nah, jadi artinya Lukas pasal 21 ayat 11 ini juga sudah digenapi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kalau kita lihat, saudaraku yang kekasih, kata corona ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita kaitkan di dalam Kitab Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18, itu adalah tanda antikristus, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kenapa saya menyampaikan hal seperti ini? Kenapa saya katakan corona ini, penyakit corona ini adalah penyakit akhir zaman atau tanda dari antikristus? Nah, mari kita lihat, mari kita teliti, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Nah, kata corona ini terdiri dari 6 huruf, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Nah, kita bedah bersama-sama. Huruf C. Huruf C itu kalau berdasarkan abjad, itu adalah nomor 3. Huruf nomor 3, saudaraku yang kekasih oleh Tuhan. Nah, sedangkan huruf O itu berdasarkan abjad, itu adalah huruf ke-15, nomor 15. Nah, C tadi di huruf nomor 3, dan O itu adalah huruf yang ke-15. Nah, yang kemudian R, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, R itu adalah berdasarkan abjad adalah nomor 18, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, berarti COR. Nah, berarti kembali ke O lagi, O adalah huruf yang ke-15. Nah, saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Dan N itu berdasarkan abjad adalah merupakan huruf ke-14. Nah, sedangkan yang terakhir A adalah huruf pertama atau nomor 1. Jadi corona kalau kita jumlahkan hurufnya berdasarkan abjad, jumlahnya adalah 66, saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Nah, sedangkan kata corona ini terdiri dari 6 huruf. Nah, kalau kita kaitkan dengan kitab Wahyu pasal 13 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18, itu jelas, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bahwa penyakit corona adalah penyakit akhir zaman,
penyakit penggenapan akan firman Tuhan yang terdapat dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Nah, mari kita baca firman Tuhan ini, saudaraku yang kekasih oleh Tuhan. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini adalah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya adalah 666. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, artinya huruf corona itu berarti penyakit akhir zaman, penyakit yang menggenapi Alkitab yang terdapat di dalam Wahyu 13 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Nah, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, yang mana kita ketahui kata corona ini terdiri dari 6 huruf, dan dari setiap huruf yang ada di corona, C itu huruf nomor 3 berdasarkan abjad, O huruf yang ke-15 berdasarkan abjad, R huruf yang ke-18 berdasarkan abjad, dan O kembali ke O lagi huruf yang ke-15 berdasarkan abjad, dan N huruf yang ke-14 berdasarkan abjad, dan A adalah huruf pertama. Nah, kalau kita jumlahkan kata corona ini berarti 3 ditambah 15 ditambah 18 ditambah 15 dan ditambah 14 dan ditambah 1, itu jumlahnya adalah 66. Nah, sedangkan kata corona terdiri dari 6 huruf, artinya bahwa corona adalah 666. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, artinya penyakit sampar yang terjadi di awal 2020 yang lalu, yang sampai detik ini, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, itu adalah penyakit akhir zaman. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, itulah yang bagian kelima dari 7 tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, yang sudah digenapi menurut Alkitab, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Nah, di bagian keenamnya adalah pemulihan Israel, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, kita lihat sejarah bangsa Israel, saudaraku yang kekasih. Bangsa Israel, dari sejak bangsa tersebut dibebaskan dari perbudakan di tanah Mesir atau dari Firaun, saudaraku yang kekasih oleh Tuhan. Nah, sampai ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, pada saat itu ketika zaman raja-raja dan ketika terjadi pembangkangan oleh bangsa Israel, nah sampai dia mengalami pembuangan di Babel atau di Babilonia, saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Menurut Alkitab itu selama 70 tahun lamanya pembuangan yang dialami oleh bangsa Israel di Babel. Nah, selain itu bangsa Israel juga mengalami pembantaian yang ada di Yunani. Dan bangsa Israel juga dijajah oleh bangsa Roma. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, di pembantaian yang pernah terjadi juga di Spanyol, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan pernah mengalami juga pembantaian di Rusia oleh Hitler, di Jerman, di Holocaust. Nah, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, sampai dengan Israel mengalami pembantaian ketika Perang Dunia Kedua, yang saat itu kurang lebih hampir 6 juta jiwa bangsa Israel dibunuh pada saat Perang Dunia Kedua, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, seperti yang kita ketahui bahwa pada November tahun 1947 bangsa Israel kurang lebih 650 orang pulang ke negaranya, pulang ke negara asalnya. Dan pada saat tahun tersebut juga Majelis Umum PBB
mengeluarkan resolusi 181 atau pembagian wilayah Palestina. Nah, saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Nah, dari wilayah Palestina yang dibagi kepada bangsa Israel pada waktu itu adalah 65%-nya adalah padang gurun, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, meskipun demikian, bangsa Israel tidak dengan mudah dia kembali ke tanah perjanjiannya, ke tanah asalnya, saudaraku yang kekasih oleh Tuhan. Dan waktu itu sidang umum majelis PBB itu mendapat penolakan dari negara-negara Arab. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, negara-negara Arab yang menolak bangsa Israel kembali ke tanahnya itu adalah, salah satunya adalah Arab Saudi, saudaraku yang kekasih oleh Tuhan. Lebanon, Suriah, Irak, Yordania, Mesir, dan Libya, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih oleh Tuhan, meskipun pembantaian demi pembantaian, pembunuhan demi pembunuhan yang terjadi atas bangsa Israel, saudaraku yang kekasih oleh Tuhan, hingga saat ini, dan tepatnya pada 14 Mei tahun 1948, Israel mendeklarasikan kemerdekaannya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dengan 650 orang yang kembali ke bangsa, kembali ke tanahnya itu, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Nah, tetapi kenapa Israel masih tetap ada sampai hari ini? Karena pertolongan Tuhan. Nah, jadi artinya saudaraku yang kasih oleh Tuhan, di bagian yang ke-6, pemulihan atas Israel itu juga sudah digenapi oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, di bagian yang ke-7, ya bagian yang terakhir, 7 dari 7 tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah digenapi menurut Alkitab, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, yaitu Injil Kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, seperti yang kita lihat, kita baca di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan bahwa dan Injil Kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, seperti yang kita ketahui bahwa hari-hari ini banyak pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan melalui YouTube, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, YouTube ini, media sosial ini bisa diakses oleh orang-orang yang ada di seluruh dunia, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi artinya di bagian ke-7, yaitu Injil Kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia, itu juga mungkin sudah digenapi seperti yang dikatakan oleh Alkitab, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Alkitab banyak menasehatkan kita agar tetap berjaga-jaga, saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan. Seperti di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-42. Di situ dikatakan bahwa karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, di Matius 25 ayat yang ke-13 juga di situ dikatakan bahwa karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, juga seperti dikatakan di dalam Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-35. Firman Tuhan berkata bahwa karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau pagi-pagi buta. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan,
Markus 13 ayat yang 32 juga dikatakan bahwa tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak tahu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Di situ dikatakan bahwa sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tetaplah setia dan tetaplah berjaga-jaga, saudaraku yang kekasih oleh Tuhan. Karena di akhir zaman ini, di hari-hari terakhir, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seperti dalam pembahasan kita pada saat ini, 7 tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, menurut Alkitab, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sudah digenapi. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, jadi Alkitab menasihatkan kita agar kita selalu berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu bila mana Tuhan Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya, untuk menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Setiap orang yang didapatinya hidup kudus dan hidup berkenan di hadapannya. Nah, sekiranya saudara dan saya merupakan bagian dari orang-orang yang dijemput oleh Tuhan pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya nanti, dan kita ikut memerintah di dalam kerajaan Allah.